Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam yang berbahagia ini, kami ingin mengupas tuntas tentang 4 amalan yang menyebabkan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam keinginan kita, dalam setiap ibadah yang kita lakukan di dunia, kita ingin dimasukkan oleh Allah ke Jannatul Na'im, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di kesempatan malam yang berbahagia ini, kami ingin mengupas tuntas tentang permasalahan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam wa it'amut ta'am wasilul arham wasalu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalim. Keempat perkara tersebut adalah, yang pertama adalah afsus salam, menebarkan salam. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di situ ada 3 doa yang dipanjatkan oleh kita. Yang pertama adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selama kita hidup di dunia ini diselamatkan oleh Allah dari perkara-perkara yang Allah murka kepada kita. Doa itulah yang kita panjatkan ketika kita mengucapkan assalam. Kita meminta Allah diselamatkan dari segala bentuk musibah. Oleh karena itu, mari ketika kita bertegur sapa dengan orang, maka ucapkanlah Assalamualaikum. Karena itu adalah merupakan doa kita agar kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai masalah. Warahmatuh, di dalam salam itu kita juga mengharapkan agar Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang yang hidup di alam dunia ini, yang diperlukan adalah rahmatnya Allah, agar ketenangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Maka yang diperlukan adalah ketenangan jiwa kita. Ketenangan jiwa kita itu diperoleh manakala kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari biasakan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah kita meminta agar selama hidup kita diberikan hidup yang barokah. Dengan kita itu hidup barokah, maka ziyadatul khair, tambahnya kebaikan di dalam umur kita itu ada. Kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu, mari keberkahan hidup kita peroleh manakala kita sering mengucapkan, berpapasan dengan teman-teman kita dan lain sebagainya, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar keselamatan, agar rahmat Allah dan keberkahan hidup kita
itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salamun qawlan min rabbir rahim. Allah mengucapkan salam dalam ucapannya min rabbir rahim, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Ayo, orang Allah aja terus mengucapkan salam, masa kita berpapasan dengan orang lain tidak mengucapkan salam? Islam menganjurkan seperti ini, pada hakikatnya adalah agar kita menjadi kehidupan yang barokah. Kehidupan barokah, hidup penuh dengan keselamatan dan keberkahan di dalam meraih hidup kita dalam sisa-sisa umur kita adalah terusnya bertambah kebaikan dalam diri kita. Yang kedua adalah wa'it'am to'am, memberikan makanan. Memberikan makanan ini sebuah gambaran kepada kita bahwa berusahalah di dalam hidup kita menjadi orang-orang yang dermawan. Kita menginginkan bahwasanya kita adalah orang yang memberi, bukan yang diberi. Kita berusaha menjadi seorang dermawan. Sebab apa? As-sahi qaribun minallah. Sebab orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersedekah, maka upayakan dalam hidup kita sedekah yang kita berikan adalah litaqarrub ilallah, sebagai sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakan orang bersedekah bukan litaqarrub ilallah, bukan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi agar dipuji oleh manusia, dia adalah seorang dermawan. Kita banyak melihat ketika ada orang yang memberikan sembako dan lain sebagainya, ketika memberikan sembako, ia foto sembako itu, ia sebarkan di medsos. Apakah kita memikirkan nasib orang yang diberikan bantuan oleh kita? Dirinya tersebar di medsos. Satu sisi dia itu mendapatkan sebuah bagian, satu sisi dia menukarnya dengan kehinaan. Oleh karena itu, ketika kita bersedekah, bersedekahnya kita adalah takarub ilallah. Gak usah kita foto, gak usah kita sebarkan ke dalam medsos. Biarkan sedekah yang kita berikan adalah sebagai sarana takarub ilallah, takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para dermawan adalah as-sahi qaribun minallah. Orang yang dermawan ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, qaribun minal jannah, maka ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka qaribun minal jannah, kita adalah dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita niatkan sedekah yang kita punya, kita nggak usah unggah di medsos. Kenapa? Satu sisi dari sedekah yang kita unggah di medsos itu adalah merendahkan orang lain. As-sahi qaribun minallah,
Qoribu minan nas, qoribu minan nas. Karena kedermawaan kita dekat dengan manusia. Inilah anjuran agama. Agama menganjurkan kepada kita agar kita selalu ta'aruf, selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar kita. Kenapa seperti itu? Agar takarub kita kepada masyarakat sekitar, kita bisa membantu kepada masyarakat sekitar kita. Kita tidak bisa membantu dengan makanan, mengasih uang. Kita bantu dengan pemikiran, memberikan sebuah solusi. Kalau memberikan solusi kita tidak punya, maka salah satu cara kita mendoakan mereka agar terbebas dari segala masalah. Inilah konsep kehidupan yang harus kita bina bareng-bareng di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah konsep kebersamaan kita dengan masyarakat kita. Jadilah kita orang yang memberikan sebuah solusi di dalam permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kita. Kadang-kadang teman-teman kita adalah yang dibutuhkan adalah kedekatan kita dengan mereka. Kadang-kadang oleh teman kita adalah bagaimana agar kita selalu membantu ta'awun kepada mereka dengan memecahkan sebuah permasalahan dengan doa yang kita panjatkan. Itulah yang dibutuhkan oleh teman-teman kita. Kembali lagi, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, yang sengaja sedekahnya itu adalah takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dijauhkan dari siksa api neraka. Mari kita dekat dengan manusia juga, kita harus dekat. Kita juga harus dekat dengan Allah. Jadikanlah sedekah yang kita lakukan adalah sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar kehidupan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wasilul arham. Kita sambung persaudaraan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisar rahim man yarhamu nafsahu khassa, walakinar rahim man yarhamu nafsahu wa ghairuhu. Tidak dikatakan orang yang menyambung persaudaraan adalah orang yang hanya menyayangi terhadap dirinya saja. Walakin ar-rahim man yarhamu nafsahu wa ghairuhu. Akan tapi dia dikatakan dengan rahim yang sesuai dengan hadis Rasul, la yadkhulul jannah illa rahim, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang mempunyai sifat rahim, adalah orang-orang man yarhamu nafsahu wa ghairuhu, orang-orang yang menyayangi terhadap dirinya dan juga orang lain. Wa ma'na rahmatuhu li nafsi ayyarhamuha min adzabillah bitirkal ma'asi wat taubat minha
wa fi'lu ta'at wal ikhlasu fiha. Sedangkan yang dikatakan orang yang mengasihi kepada dirinya adalah ayyarhamaha min azabillah. Orang yang mengasihi kepada dirinya adalah orang yang berupaya di dalam kehidupannya agar terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala bitirkal ma'asi, dengan meninggalkan maksiat dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'lut ta'at wal ikhlas fiha, dan kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan keikhlasan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikehendaki dengan orang yang mengasihi kepada dirinya. Wa makna rahmatu li ghairi alla yas'a fi adiyatil muslim, fi adiyatil muslim. Sedangkan makna rahmat kepada selain kita adalah kita tidak boleh menyakiti orang Islam. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah, salasun man kuna fihi hasabahu hisaban yasira wa dakhalahul jannatu birahmatihi. 3 golongan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang sangat mudah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita nanti di akhir akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga berdoa agar ketika Allah menghisab seluruh amal kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan di dalam hisabnya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mendapatkan hisab yang sangat mudah dan rahmat Allah itu ada 3 orang. Yang pertama adalah tu'ti man haramaka, kita memberi orang yang menyakiti kita. Ketika kita ada orang yang menyakiti kita, maka kita berusaha memberinya. Ketika ada orang yang membenci kita, kita berusaha menyapanya. Ketika kita mampu seperti itu, maka rahmat Allah akan ada dalam diri kita. Yang pun si kadang-kadang wong bakal wong lagi berebutan si jinen pilih gelemnya apa, si jinen lengos mana, si jinen lengos mene. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada kita ketika ada orang yang menyakiti kita, kita berusaha memberinya, kita berusaha menyapanya, kita berusaha berbuat baik kepada mereka yang menyakiti kita. Maka jaminannya adalah kita dihisab dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini sangat sulit sekali, sulitnya minta ampun, tidak bisa dipraktekkan kalau kita tidak berusaha mempraktekannya. Wa ta'fu amman zalamaka,
dan kita memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Kita hidup di alam masyarakat. Kita hidup di masyarakat. Kadang-kadang banyak orang yang suka zalim kepada diri kita. Ketika orang-orang yang zalim kepada kita, biarkan saja. Kezaliman mereka Allah yang balas. Kita sebagai makhluknya Allah hanya memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang menzalimi kepada kita. Kita tidak bisa menghakiminya, karena Allah lah yang berhak menghakiminya. Justru ketika ada orang yang menzalimi kita, jadikan itu sebuah momen di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika ada orang yang menzalimi kepada kita, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati kita juga kita memaafkan kesalahan mereka. Watasilu man qata'aka, dan kita menyambung sebuah persaudaraan bagi orang-orang yang memutus persaudaraan dengan kita. Ketika hal itu bersemayam dalam diri kita, maka rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah dan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, wan nasu niyamun wasolu wan nasu niyamun. Kita melakukan sholat di tengah malam hari dikala orang-orang itu tidur. Sebab apa? Banyak sekali fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan sholat malam. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, raq'atani yarka'uhuma al-abdu fi jawfil laili khairum minad dunya wa ma fiha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat di tengah malam itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika kita melakukan sholat malam 2 rakaat, maka sholat malam 2 rakaat itulah yang akan mendapatkan derajat kita di sisi Allah semakin baik, dan juga kita akan diberikan rezeki yang cukup ketika kita selalu membangun sholat malam. Khairun minad dunya wa ma fiha, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya akan menjadi milik kita manakala kita sering melakukan sholat malam. Oleh karena itu, mari, mumpung masih di bulan Ramadan ini, diawali dari bulan Ramadan ini, kita bangun sholat malam kita. Agar apa? Agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah. Tadkhulul jannah bisalamin, dan Allah akan memasukkan kita ke surganya dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah taufiknya sehingga kita selalu mendapatkan bimbingan selama kita berada di dunia ini, mendapatkan bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an ila sabilil huda wal bayan. Wassalamualaikum warahmatullahi